Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Tidak ada yang sakit. Seandainya ada yang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit ini cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk pertemuan sekarang kita masuk di bab 3 ya. Bab 3 ini adalah bab terakhir ya. Alhamdulillah bab terakhir. Nanti sisa waktu akan kita pakai dengan hafalan-hafalan ya, baik hadis maupun yang lainnya. Anak-anak semuanya, silakan untuk sambil menyimak materi ini, silakan anak semuanya buka bab 3 di LKS halaman 40 ya. Kalau di LKS yang anak-anak halaman 40. Silakan sama-sama kita siapkan dulu semuanya. Nah, selanjutnya untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibu sampaikan dulu ya, bahwa setelahnya kita mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak semuanya dapat menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam, kemudian dapat memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi dari pemahaman tentang kandungan hadis tentang kelestarian alam. Kemudian anak-anak juga semuanya diharapkan dapat memahami keterkaitan isi kandungan hadis riwayat At-Tirmizi, hadis riwayat Ahmad, riwayat Al-Bazar tentang kelestarian alam ya. Kemudian dapat juga anak-anak diharapkan mendemonstrasikan sikap tentang upaya pelestarian alam sesuai hadis-hadis yang kita pelajari pada pertemuan. Anak-anak selanjutnya kita lihat langsung materi menjaga kelestarian lingkungan alam ya. Di situ ada hadis tentang perintah menjaga dan melestarikan alam. Ada 4 hadis yang akan kita pelajari ya. Tapi sebelum kita masuk ke hadisnya, kita harus tahu dulu ya, bahwa yang namanya lingkungan atau alam itu ada 3. Yang pertama alam nabati, yaitu tentang tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan ya. Yang kedua alam hewani, tentang hewan atau binatang-binatang. Nah yang ketiga adalah alam jamadi atau lingkungan jamadi. Jamadi ini adalah benda padat yang tidak bersenyawa ya, seperti yang tidak bernyawa ya, seperti batu, tanah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah alam juga atau lingkungan juga ya. Jadi hewan itu lingkungan, batu itu lingkungan juga ya. Ya, itulah tadi tentang lingkungan ya, nama-nama lingkungan. Nah, sekarang hadis yang pertama, anak-anak bisa lihat di situ hadis riwayat Tirmizi ya, tentang Ihya al-Mawat. Apa itu Ihya al-Mawat? Menghidupkan tanah yang mati ya. Man ahya ardon mayyitatan fahiyalahu. Barang siapa yang menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu baginya atau miliknya. Artinya di sini kalau di LKS ini sangat lengkap sekali ya, di buku kalian ini. Buku LKS kalian itu sangat lengkap. Di situ pengertian atau penjelasan Ihya al-Mawat ini dari beberapa ulama sangat jelas ya. Di situ artinya lahan, kalau kita simpulkan ya dari beberapa ulama ini, lahan yang mati yang benar-benar tidak ada penghidupan di sana, kemudian kita menghidupkannya dengan membersihkannya, menanamnya, pokoknya merawatnya lah ya. Nah, maka kita itu berhak untuk mengambil manfaat dari apa yang telah kita laksanakan itu, apa yang telah kita lakukan itu. Misal kita menanam pohon mangga, tumbuhlah mangganya, misal buahnya ya maksudnya, maka kita berhak karena kita yang menanam di lingkungan mati tersebut. Itu intinya lah ya. Nah, itu juga yang mungkin hadis ini disesuaikan dengan pada zaman Nabi tersebut ya. Kalau misalnya tanah yang mati yang dimaksud
ternyata ada pemiliknya ya, yang terjadi pada zaman sekarang. Kita tidak bisa seenaknya dengan ya sudah, ini kan sesuai hadis nih Rasulullah, kita ini tanah mati, tanah tidak ada pemiliknya, sepertinya ini seperti hutan, sudah kita laksanakan hadis Rasulullah. Nah, ini mungkin untuk pada zaman sekarang harus diteliti dulu apakah ada pemiliknya atau tidak ya. Nah, begitu. Nah, selanjutnya hadis yang kedua ya, hadis tentang membuat sumur ya. Nah, ini sumur juga ini dikatakan tentang kelestarian alam. Air itu adalah alam juga, lingkungan juga ya. Man hafara bi'rang falahu arbauna zira'an autanan lima syatihi. Barang siapa menggali suatu sumur, maka berhak baginya adalah 40 hasta sebagai kandang ternaknya. 40 hasta itu hitungannya ya, kalau di zaman Rasulullah itu hasta ya hitungannya, kalau di kita mungkin sudah meter atau meter persegi ya. Nah, 40 hasta itu segini ya, dari tangan ke siku ini, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke pinggir ya, kiri kanan. Nah, itu mengapa demikian? Karena ini di hadis tersebut, hadis ini ya, konteksnya pada waktu itu di Jazirah Arab ya, di zaman Rasulullah itu kan Jazirah Arab itu kan apa ya, lingkungannya itu tandus ya, padang pasir ya, sehingga untuk sumur saja sebenarnya sulit. Nah, maka dari itu apabila ada yang bisa menggali sumur kemudian ada airnya, maka itu penghargaan sekali, istimewa sekali. Rasulullah menghargainya dengan tadi itu, silakan bikin kandang ternak seluas 40 hasta ya. Nah, itu konteksnya pada zaman Rasulullah di Jazirah Arab yang begitu tandus, padang pasir ya, daerahnya padang pasir. Nah, kemudian ada hadis tentang pengebirian dan pengurungan binatang. Nah, binatang juga tadi ini termasuk alam, termasuk lingkungan ya. Kita perlu melestarikannya juga ya. Di sini ada hadis tentang larangan pengebirian dan pengurungan binatang. Dari riwayat Ahmad yang pertama, nah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an ihsa'il khayli wal bahaim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Ini dari riwayat Ahmad ya. Ini sama juga dengan riwayat Al-Bazar isinya ya, tentang pengebirian binatang dan pengurungan binatang. Anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam naha sawirir ruh wa an ihsa'il bahaim nahyan syadidan. Ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. Nah, di sini hadisnya sama ya, di atas tentang mengebiri binatang dan mengurung setiap yang bernyawa. Artinya begini, kalau dikebiri tahu ya, dikebiri ya, bukan dipotong alat kelaminnya, bukan, tapi dihilangkan satu apa ya, sistem syahwatnya mungkin ya, atau apalah bahasanya, ibu juga bingung ya bahasanya. Artinya ada sistem syahwatnya yang dihilangkan sehingga binatang tersebut tidak lagi mempunyai hawa nafsu ya, hawa nafsu birahi ya, dalam hal ini maksudnya adalah hawa nafsu birahi. Jadi si binatang ini dia melampiaskannya itu ke tenaga ya. Kalau kuda misalnya dikebiri, nanti dia nafsu birahinya itu berkurang, tetapi ada gitu ya, tetapi berkurang. Nah, nanti dia melampiaskannya itu ke tenaga ya, supaya besar tenaganya, dimaksudkan ya, manusia-manusia yang mengebiri binatang itu supaya dia mengambil tenaganya dari hewan tersebut. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita termasuk tidak melestarikan lingkungan ya. Kalau misalnya si binatang itu dikebiri, kemudian yang berakibat nafsu birahinya hilang atau berkurang ya, berarti tidak terjadi perkembangbiakan ya dengan si betina, kan begitu. Kalau tidak terjadi perkembangbiakan berarti hewan itu punah, hewan itu tidak ada keturunannya. Nah, berarti bukan melestarikan, bahkan itu sama saja dengan membunuh ya, membunuh pelan-pelan.
Nah, selanjutnya ada yang bahasa mengurung setiap yang bernyawa dari hadis riwayat Al-Bazar tadi. Artinya begini, kalau kita punya binatang ya, misalnya jantan, jangan hanya punya jantan, tetapi harus juga punya betina. Mengurung sendirian itu tidak boleh ya. Misalnya kita punya burung ya, burung maksudnya burung ya, burung merpati kah, burung apakah misalnya ya. Nah, burung kita itu misalnya berjenis kelamin jantan. Nah, kita tidak boleh mengurungnya si jantan itu terus-terusan mengurung sendiri. Bu, saya memang mampunya hanya beli satu jantan ini, belum mampu beli betinanya, belum mampu beli burung yang satunya lagi yang untuk menemani dia. Tidak apa-apa, tetapi harus sekali dipertemukan ya, dipertemukan dengan betinanya. Betina siapa saya maksudnya yang mana saja ya burungnya. Burung tetangga misalnya, tetangga punya burung yang betina, silahkan dipertemukan ya, supaya mereka bisa menggunakan hak nafsu birahi mereka ya. Supaya apa? Supaya terjadi perkembangbiakan, supaya terjadi adanya keturunan ya, tidak punah. Dan kita juga memberikan hak mereka sebagai ya sesama makhluk ya. Nah, Ibu, itu cuma pertemukan saja, tidak harus ke KUA dikawini, ya nggak usah lah ya, karena binatang itu aturannya beda dengan manusia ya. Kalau pertemukan ya pertemukan saja, nggak usah ke KUA dulu ya. Nah itu ya, artinya seperti itu. Hewan itu harus juga kita lestarikan. Itu 4 hadis yang kita bahas. Yang satu tadi tentang lingkungan nabati, berarti ya yang lingkungan nabati, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, tempat yang mati atau apa ya, bumi yang mati atau lingkungan yang mati kita hidupkan kembali dengan menanam, dengan merawat dan lain sebagainya. Kemudian hadis yang kedua tentang menggali sumur, itu termasuk jamadi ya, karena dari batu, tanah atau apa ya, yang kita injak itu ya, kita gali maka muncullah air ya. Selanjutnya tentang hewan yang tadi Ibu sampaikan, pengebirian dan larangan mengurung setiap yang bernyawa. Mengurung sendirian itu termasuk bukan melestarikan alam, tapi caranya melestarikan mereka berarti dengan tidak melaksanakan larangan-larangan hadis tadi itu ya. Selanjutnya anak-anakku semuanya, lihat di bagian B, menerapkan kandungan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam ya. Menjaga dan melestarikan lingkungan alam, yang tadi pertama itu ya, Ihya al-Mawad. Pertama, salah satunya menyuburkan tanah yang mati agar dapat ditumbuhi tanaman. Ya, kita ndak usah cari, itu kan tadi konteksnya bumi yang mati itu yang benar-benar tempat yang tidak ada pemiliknya, tidak ada kehidupan dan lain sebagainya. Nah, ini kita tidak usah ribet-ribet harus cari dulu tanah yang bumi yang mati dan lain sebagainya, tidak ya. Lingkungan sekitar kita aja. Ini kan hidup ya, hidup. Tetapi ada kalanya mereka juga kelihatan tandus, kelihatan kurang disirami, kelihatan kurang dirawat. Nah, maka kita harus mengaplikasikannya dalam hadis ini sebenarnya bisa ya, yaitu menyuburkan tanah yang mati agar dapat ditumbuhi tanaman, kemudian menanam tanaman di lahan yang ada, kemudian menggarisi atau membuat pagar di atas tanah kosong yang luas dan tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya. Nah, itu mungkin yang tadi itu ya, pengecualian. Dan selanjutnya menggali parit di sekeliling lahan yang dikuasai supaya orang yang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai. Itu yang pengecualian tadi ya, konteks-konteks tertentu ya itu. Nah, selanjutnya menerapkan hadis tentang membuat sumur ya. Pada hakikatnya kalaupun sekarang bukan zamannya lagi sumur, misalnya sekarang zamannya PDAM dan lain sebagainya, artinya air perlu kita jaga, perlu kita rawat, perlu kita jangan menghambur-hamburkannya, jangan mensia-siakannya. Bagaimana caranya?
Kalau sudah tidak digunakan berarti kerannya ditutup. Kalau misalnya terlalu penuh berarti kita harus menyalurkannya kepada yang lainnya ya. Misalnya kalau apalagi kehidupan di pondok pesantren ya sangat membutuhkan banyak air. Ketika air datang banyak pada waktunya yang kita tidak sangka-sangka, kita harus bagaimana gitu kan menggunakan air tersebut. Ada kalanya juga air itu misalnya karena sesuatu kendala akhirnya tidak keluar sehingga kita susah mendapatkannya. Nah, harusnya itu menjadi balance ya, menjadi balance. Ketika air datang, kita misalnya tahu suatu hari air akan tidak ada di sekitar kita, maka ketika air datang itu kita harus bagaimana supaya nanti ketika air tidak ada, kita masih bisa mendapatkannya ya. Itu ya maksudnya. Selanjutnya menerapkan hadis tentang menyayangi binatang ya. Tadi itu ya, kita boleh memeliharanya tetapi tidak mengurungnya sendirian. Kalaupun kita punya hanya satu, kita harus mempertemukannya dengan minimal ya dengan yang lain, misal punya tetangga dan lain sebagainya. Memang agak susah ya untuk hal ini ya. Salah satunya untuk menyayangi binatang itu ya memberi makan dan minum. Kalau kita punya piaraan, jangan cuma taruh di rumah aja tapi kita tidak perhatikan makan dan minumnya ya. Kita harus juga memperhatikan makan dan minumnya. Yang kedua menyayanginya, misalnya ya intinya kalau misal kita punya kucing di rumah ya, kucing itu sudah umum lah ya kita punya, atau kita tidak punya juga dia berkeliaran di sekeliling kita. Ada kucing di rumah, jangan tahu-tahu lagi diam ditendang ya, tahu-tahu lagi misalnya ngikutin kita di belakang, kita marah, ngapain ngikutin ya, jangan begitu ya. Jadi kita menyayanginya dengan ya minimal sama-sama dengan bahasa tubuh atau bahasa apa gitu yang baik lah ya intinya. Selanjutnya menyenangkan saat menyembelih atau membunuhnya. Nah ini kalau misalnya kita ingin menyembelih suatu hewan ya, ayam atau sapi atau apa yang dibolehkan sembelih oleh agama kita, kita tidak menyakitinya. Artinya ada adab-adab sembelih atau aturan sembelih harus dipas di mana sehingga si hewan tersebut tidak menyakitinya. Dan inilah bahasa menyenangkan saat menyembelihnya itu ya. Nauzubillahi min zalik ya, kalau di di tempat lain kita suka lihat ya, misal ada suatu binatang yang matinya itu dengan cara dilempari batu atau apa begitu kan ya, kasihan ya. Walaupun kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu, tetapi kita jangan sampai mencontoh ya orang-orang yang seperti itu. Nah, selanjutnya tidak menyiksa binatang. Nah, menyiksa ini yaitu tadi bisa menyiksa secara fisik ya, misal dipukuli, dilempari dan lain sebagainya. Bisa juga menyiksa secara batin. Nah, menyiksa secara batin itu tadi ya, salah satunya dengan mengebiri atau mengurung salah satu atau sendirian gitu ya, mengurung sendirian dengan dalam waktu cukup panjang. Nah, itu salah satu menyiksa ya secara batin. Nah, kita dilarang untuk menyiksa binatang dengan cara apapun, dengan memukuli, membiarkan kelaparan, membebani dengan sesuatu yang di luar kemampuan maupun membakarnya. Nauzubillah ya min zalik. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Muhammad SAW mengutuk wanita yang menyiksa seekor kucing. Nah, ini pernah ada riwayat wanita yang menyiksa seekor kucing sehingga Nabi pun mengutuknya ya. Nauzubillah min zalik ya. Semoga kita terlindungi dari hal-hal yang begitu. Kita insya Allah semua sayang binatang. Kalaupun kita jengkel ya ke suatu binatang ya jangan sadis-sadis amat gitu ya. Kadang kita punya kucing ya di rumah, tahu-tahu makan ikan kita atau apa ya, mungkin kita jengkel, tetapi tetap kita harus introspeksi dulu ya. Kita harus ingat bahwa ini adalah sama-sama makhluk Allah ya. Bahkan kita bisa membeli ikan, kucing belum tentu bisa membeli ikan ya. Jadi kalau kita marah atau jengkel, kita harus cepat-cepat bertobat atau ingat ya bahwa
Astagfirullahaladzim, ini adalah sama-sama makhluk kita. Bahkan kalau kita ikhlas memberikan makanan ke binatang ya, insya Allah kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selanjutnya adalah boleh membunuh hewan yang mengganggu. Nah, ini yang mengganggu itu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membolehkan membunuh hewan yang mengganggu atau membahayakan. Yang diantaranya adalah anjing liar, serigala, kalajengking, tikus dan ular. Nah ya, jadi sudah biasa dalam kehidupan kita, misalnya kita membeli racun tikus ditaruh di rumah. Kadang kita berpikir ini boleh nggak ya kita membunuh tikus dengan memberikan racun, berarti kan kita membunuh tikus. Nah itu untuk tikus sebenarnya mungkin tidak mengapa, karena ini termasuk hewan yang mengganggu, merusak ya. Bayangkan tikus itu ya segala macam dimakan, segala macam benda kita itu dia rusak ya. Sepatu aja dia makan kan ya toh, sepatu aja dia makan, baju dia makan, semua segala barang itu dia makan. Kabel saja yang notabene kita takut kabel itu takut nyetrum kah atau apa, tapi tikus tidak, dia malah memakannya ya. Jadi boleh sebenarnya, itu salah satunya ya, salah satu binatang yang boleh kita bunuh ya. Nah selanjutnya memberi tanda binatang ternak. Ini memberi tanda binatang ternak artinya Nabi SAW membolehkan untuk memberi tanda hewan ternak seperti unta, kambing, dan sapi karena menimbulkan kemaslahatan. Namun beliau mengutuk seseorang yang memberi tanda binatang selain binatang ternak. Memberi tanda ini maksudnya apa ya? Memberi tanda bahwa ibu kurang paham juga ya. Nanti ibu cari lagi ya supaya ibu bisa jelaskan ya. Ibu bisa jelaskan memberi tandanya bagaimana, nanti ibu sampaikan lagi, oke? Selanjutnya mengenai hak Allah terhadap hewan. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hewan yaitu menunaikan zakat apabila hewan tersebut termasuk hewan yang wajib dizakati. Nah, kalau kita misalnya memelihara hewan yang dalam agama termasuk daftar yang wajib dizakati. Apa saja yang termasuk daftar yang wajib dizakati hewannya, yaitu unta, sapi, kambing, dan domba. Ini ada nisabnya ya. 40 ekor unta, 40 ekor sapi misalnya itu sudah mencapai nisab, kita sudah punya lebih dari 40 ekor, itu sudah wajib dizakati ya. Nah, selanjutnya bagian C kita lihat akibat tidak menjaga kelestarian lingkungan. Nah tadi kan perintah ya, perintah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sekarang kalau kita tidak menjaga kelestarian lingkungan, akibatnya apa? Ya, ini kita bisa lihat di bagian C. 1. Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azabnya berupa apa? Berupa ketidakseimbangan alam. Ya, terjadi kerusakan di muka bumi. Misalnya, maaf ya, contoh banjir, longsor, itu pada hakikatnya memang bencana ya. Pada hakikatnya itu adalah musibah dari Allah yang diberikan oleh Allah ya kepada kita. Tapi bisa jadi itu adalah teguran bagi kita yang tidak menjaga kelestarian alam. Coba kalau kita tidak buang sampah sembarangan. Coba kalau kita menanam pohon atau reboisasi ya, ketika kita mengambil pohon-pohon atau memotong pohon-pohon di hutan ya, mungkin tidak akan terjadi banjir, tidak akan terjadi longsor dan lain sebagainya. Nah itu salah satu azab diperlihatkan oleh Allah ya. Terjadinya bencana alam juga, yaitu tadi ya, kerusakan yang semakin parah, pencemaran lingkungan, tumbuhan banyak yang punah ya, kalau kita tidak menyiraminya, kita membiarkannya ya kering, mati, akhirnya habis punah ya. Binatang juga banyak yang punah ya kalau kita tadi tidak melestarikannya ya. Kemudian persediaan sumber daya alam menipis seperti air ya tadi. Kalau misalnya kita tidak ada pohon, tidak ada cadangan air, kita kekurangan air ya bagaimana ya.
Selanjutnya muncul berbagai penyakit. Akibat tidak menjaga kelestarian alam yang lain adalah munculnya bibit penyakit, lingkungan yang kotor, ya. Kemudian jadi sarang virus, sarang kuman. Nah, maka tumbuhlah bibit penyakit. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, diharapkan kita harus menerapkan materi atau pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari, ya, yaitu menjaga kelestarian alam, menjaga kelestarian lingkungan, baik lingkungan nabati, lingkungan hewani, atau lingkungan jamadi. Ya, apa itu tadi jamadi? Benda-benda padat yang tidak bersenyawa seperti batu, tanah, ya. Selanjutnya bagian D kita lihat, yaitu hikmah menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Nah, kalau tadi kan akibat kalau kita tidak menjaga kelestarian alam. Sekarang adalah hikmah kalau kita menjaga kelestarian lingkungan alam, ya. Yang pertama, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kalau kita jaga alam ini, lama-lama akan terlihat indah, akan terlihat nyaman, ya. Disitulah kita muncul rasa bersyukur, disitulah kita muncul bahwa betul-betul nih yakin bahwa ya Allah, ciptaan Allah ini benar-benar, ya. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, ya. Benar-benar ya Allah, lihat gunung itu indah sekali, lihat laut indah sekali, bersih, ya, jauh dari kotoran, sangat nyaman dan lain sebagainya. Itu akan terasa, ya, kita menambah keimanan kepada Allah, ya. Selanjutnya menambah keimanan kepada Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah yang banyak memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, ya, dan memperhatikan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia berbuat kebaikan terhadap sesama lingkungan alam, bukan untuk melakukan perusakan terhadap nikmat yang telah dilimpahkannya, ya. Nah, ini memang perintah Allah, ya. Hadis juga kita harus menjaga lingkungan supaya yaitu tadi, ya, kita jangan merusak nikmat yang telah diberikan Allah. Allah sudah memberikannya ke kita, terus kita tidak menjaga, malah merusaknya. Apa yang kita rasa? Bukan nikmat, tapi malah azab, ya. Yang keempat adalah bencana alam dan musibah merupakan bentuk perlawanan alam yang telah dirusak oleh manusia. Alam berjalan sesuai sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Kita sudah membahasnya, ya, pada pertemuan lalu. Sunnatullah itu adalah hukum alam, ya, hukum yang berjalan sesuai kodrat alam, ya. Selanjutnya, ya, kelestarian alam merupakan tanggung jawab dari seluruh umat manusia. Kemudian melestarikan alam juga berdampak pada tersedianya kebutuhan generasi berikutnya. Kalau kita menjaga alam dengan baik, generasi kita akan merasakannya yang baik pula, ya, akibat yang baik pula atau dampak yang baik pula, ya. Selanjutnya terciptanya kenyamanan dan ketenangan dalam hidup ketika lingkungan alam tetap lestari. Itu tadi, ya, Ibu sudah sampaikan. Selanjutnya memberikan hak hidup, terhindar dari penyakit-penyakit, memberikan hak hidup dan kebebasan kepada binatang-binatang agar berkembang biak dengan di habitat masing-masing. Artinya hidup ini kita akan tenang, kita akan sama-sama menjalaninya dengan tidak banyak kekhawatiran, ya, baik manusia, binatang dan lain sebagainya, ya. Indah sekali pada intinya, gitu, ya. Nah, baik anak-anakku semuanya, itu adalah materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini tentang menjaga kelestarian alam, ya, atau menjaga kelestarian lingkungan alam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan kita dan kita bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari dan tentunya menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak paham, ada yang mau ditanyakan, silakan melalui WA Ibu Japri, ya. Kemudian selanjutnya
ada tugas yang harus dikerjakan, nanti disampaikan di classroom tugasnya. Dan untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.